Anies Baswedan datang ke Sulawesi Utara untuk kampanye di Kota Mobagu. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara pada Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Anies didampingi oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang merupakan partai pengusungnya. Anies tiba di kota Manado pada pagi hari, dan langsung menuju ke Nasdem Tower, kantor pusat Partai Nasdem di Sulut. Di sana, Anies disambut oleh para kader dan simpatisan partai, serta melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah itu, Anies terbang dengan helikopter menuju ke kota-kota Mobagu, yang merupakan salah satu daerah basis pemilih Nasdem. Anies menggelar kampanye rapat umum di lapangan bola Nunuk Matali, yang dihadiri oleh ribuan massa. Anies mendapat sambutan hangat dari masyarakat kota Mobagu, yang menyambutnya dengan adat itum-itum, yaitu ritual penyambutan dengan menyiramkan air bunga ke kepala tamu. Anies juga dipakaikan ikat kepala khas daerah tersebut. Dalam kampanyenya, Anies menyampaikan visi dan misinya sebagai calon presiden, serta menjanjikan pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulut. Anies juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bangsa di tengah perbedaan politik. Anies mengatakan bahwa perubahan tidak identik dengan menghentikan atau mengubah sesuatu yang ada. Menurut Anies, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apa yang harus ditingkatkan? Kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang? Ketiga, apa hal yang dihentikan dari hal yang dikerjakan sekarang? Keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan? Salah satu hal baru yang ingin dimasukkan oleh Anies adalah membangun universitas di kota Mobagu. Anies berjanji akan membangun universitas di kota Mobagu jika terpilih menjadi presiden. Anies awalnya menyoroti kondisi anak-anak kota Mobagu yang memiliki kemampuan tinggi, namun harus keluar kota jika ingin kuliah. Anies menilai kondisi tersebut tak boleh diteruskan. Supaya anak-anak di sini dapat kesempatan bisa sekolah vokasi, bisa sekolah akademi tapi mereka akan bisa mendapat pendidikan tanpa harus pergi meninggalkan kampung halaman jauh-jauh. Supaya apa? Beban biaya keluarga kita kalau anak pergi jauh, ongkosnya mahal, ucap Anies. Anies mengatakan universitas perlu didirikan supaya anak-anak di wilayah itu tak perlu meninggalkan kampung halaman untuk mengenyam pendidikan tinggi. Menurutnya, hal itu bisa menjadi solusi bagi keluarga prasejahtera yang kesulitan membiayai anaknya sekolah di luar kota. Biaya kuliahnya mahal, biaya hidupnya mahal, apa yang terjadi? Mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera akan sulit mengirimkan anaknya kuliah jauh. Betul tidak? Kalau dibangun di tempat yang dekat rumahnya dengan biaya terjangkau maka siapa saja bisa mengenyam pendidikan tinggi, sambungnya. Setelah selesai kampanye, Anies kembali terbang dengan helikopter ke Manado, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Semarang, Jawa Tengah, untuk menghadiri kampanye di sana. Anies mengaku senang dan terharu dengan sambutan masyarakat Sulawesi Utara, dan berharap masyarakat Sulawesi Utara dapat memilih pasangan Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 ini. Anies janji perjuangkan Bolang Mongondo Rai jadi provinsi baru. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengunjungi Sulawesi Utara pada Senin 5 Februari 2024. Dalam kampanye akbar yang digelar di kota Mobagu, Anies menjanjikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bolang Mongondo Rai untuk menjadi provinsi baru. Anies mengatakan ia mendengar langsung dari tokoh-tokoh adat dan agama di Bolang Mongondo Rai tentang keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Menurut Anies, hal ini bukan karena mereka tidak cinta dengan Sulut, melainkan karena mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kami datang ke sini bukan untuk memecah belah, tapi untuk mempersatukan. Kami mendukung aspirasi kalian untuk menjadi provinsi baru, karena kami percaya bahwa otonomi daerah adalah hak konstitusional kalian. Kami akan berjuang bersama kalian untuk mewujudkan mimpi kalian, ujar Anies di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan kota Mobagu. Anies juga menyampaikan pesan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terpecah belah oleh isu-isu yang mengadu domba. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dibangun dengan gotong royong. Kami membawa pesan perubahan dan persatuan. Kami ingin Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Kami ingin negara ini mencintai rakyatnya, bukan hanya sebagian rakyatnya. Kami ingin rakyat ini bersatu, bukan hanya sebagian rakyatnya, kata Anies. Anies juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem yang merupakan partai pengusungnya, khususnya di Sulawesi Utara. Ia berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang turut mendampinginya dalam kampanye di Manado dan Kota Mobagu.
Terima kasih Pak Surya Paloh yang telah menjadi sahabat dan mentor bagi saya. Terima kasih Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya. Terima kasih rakyat Sulawesi Utara yang telah menyambut kami dengan hangat dan antusias. Kami akan membayar kebaikan kalian dengan kerja keras dan pengabdian, tutup Anies. Setelah menyelesaikan rangkaian kampanye di Sulawesi Utara, selanjutnya Anies dijadwalkan akan menghadiri kampanye di Semarang, Jawa Tengah untuk bertemu dengan masyarakat dan simpatisannya serta menghadiri acara Desak Anies.